Konnichiwa. 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 We're back. Selamat siang teman-teman semua. Gimana mulainya? Kita mau ngejelasin apa dulu? Oh iya, kita kembali lagi dengan video baru di Maju-Maju TV, mau ngejelasin soal Pindahan. Tentang pindahan. Ngurus alamat baru. Ya, untuk mengurus pendaftaran alamat baru. Oke, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau di Jepang itu, kalau misalnya kita pindahan, itu nggak bisa seenaknya pindah kayak gitu teman-teman. Seenaknya pindah sih, boleh pindahnya bebas teman-teman. Mau pindah kemana? Cuma setelah pindah harus mendaftarkan alamat barunya ke Shiyakusho. Yaitu balai kota atau apa ya? Kayak dinas kayak kependudukan gitu ya, pencatatan alamat kayak gitu deh pokoknya. Shiyakusho di balai kota kayak gitu. Tujuannya apa teman-teman? Jadi supaya ketika teman-teman pindah, teman-teman itu nggak dianggap ilegal. Terdaftar dengan resmi, secara resmi. Betul, masih terdaftar sebagai masih terdaftar di balai kota daerah teman-temannya itu. Oke, jadi step-stepnya tuh gimana Mbak Niken? Gimana? Oke, jadi ya pertama-tama pasti kita harus mendaftarkan punya Zairyu. Oh iya. Pertama kita tuh harus punya Zairyu card dulu teman-teman. Nah, Zairyu card itu apa? Zairyu card ini semacam KTP sementara penduduk kayak gitu kan, kita warga asing yang lagi tinggal di Jepang. Nah, gantinya sebagai kita terdaftar nih sebagai penduduk di Jepang, nggak ilegal gitu, kita punya Zairyu Kado itu tadi kayak gitu fungsinya teman-teman. Dapatnya itu waktu kalian tochaku dari Nihon. Tochaku di Nihon. Nah, itu kan nanti ada kayak sebelum masuk Jepang, itu nanti kalian diwawancara kecil-kecilan mengenai kerjanya di mana, nunjukin COE lah ya. COE jangan lupa dibawa ya teman-teman ya. COE nanti dicek kalian nanti akan bekerja di mana, tinggal di mana gitu kan. Nah, di situ nanti setelah sampai di Kuko di bandara, itu nanti kalian akan diwawancara kayak gitu. Terus ada foto juga, di foto. Nah, nanti di situ itu akan tercetak nama kalian kayak KTP gitu, nama kalian siapa, bakalan tinggal di daerah mana. Terus fotonya kalian itu akan dipasang di situ. Jadi kayak KTP itu pokoknya modelnya. Nah, itu nanti hitsuyo desu, perlu dibawa saat kita ke Shiyakusho, ke balai kota untuk mendaftarkan kependudukan. Itu Zairyu card. Oke, itu fungsinya Zairyu card teman-teman. Bentuknya tuh nanti kayak gini. Kayak gini bentuknya Zairyu card. Oke, nah itu kan tadi Zairyu card udah ya, sudah kita sedikit jelaskan ya tentang Zairyu card. Nah, terus kita lanjut ke gimana sih cara mendaftarkan alamat baru ini di Jepang. Kayak yang tadi udah disampaikan sama Mbak Niken, kita kalau mau mendaftarkan alamat baru di Jepang itu, kita bisa datang ke Shiyakusho terdekat, balai kota terdekat di alamat barunya teman-teman nanti kayak gitu. Nah, kalau di tempat saya sama Mbak Niken, yang paling dekat itu Nishiku Yakusho-nya Hiroshima ya. Nishiku Yakusho-nya Hiroshima. Nah, jadi kami datang ke sana untuk daftarin alamat baru kayak gitu. Oke, setelah datang Mbak, selanjutnya nih kita tuh harus isi form dulu Mbak. Kita tuh harus isi form dulu teman-teman kalau datang. Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke counter, Mbak saya mau ganti alamat, nggak bisa. Ada step-stepnya. Nah, kita itu pertama stepnya kita isi form pindah alamat. Formnya nanti kayak warnanya putih biru gitu. Isinya apa teman-teman? Itu nanti isinya ada data-data tentang teman-teman, kapan pindahannya, identitas teman-teman, alamat barunya mana, kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Yang pertama ada Kore Kara no Jusho.
korekara no jusho. Ini di sini alamat barunya teman-teman. Jadi teman-teman itu pindahannya ke alamat mana, ditulis selengkap-lengkapnya. Kalau bisa sampai kode pos, ditulis juga sekalian kode posnya. Kalau teman-teman pindah ke apartemen, bisa juga dimasukin nomor kamar apartemennya teman-teman. Kayak gitu. Di bawahnya ada imamade no jusho. Itu alamat lama teman-teman sebelum teman-teman pindah ke alamat yang baru. Itu ya teman-teman ya. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Yang atas itu alamat baru, yang bawah itu alamat lamanya teman-teman. Oke. Ini juga kalau bisa di alamat lama ditulis yang selengkap-lengkapnya. Sampai kode pos juga kalau teman-teman tahu, sampai ditulis juga kode posnya. Terus di bawahnya lagi ada idobi. Idobi itu hari pindahannya teman-teman. Jadi teman-teman pindah ke apartemen barunya itu, ke rumah barunya teman-teman itu kapan, tanggal berapa, kayak gitu. Itu penting banget untuk dimasukin juga ya teman-teman, jangan sampai lupa. Di bawahnya idobi ada kolom shime. Ada kolom shime. Nah, di shime ini kita isi nama kita. Di bawah itu romaji, di atasnya itu furigana. Kayak gitu teman-teman. Oke. Keamannya di nama kita ini disamain kayak nama paspor ya. Karena kan kita pendatang, pasti butuh paspor juga sebagai identitas selain si Zairyu card yang tadi itu. Oke, terus di sebelahnya ada seibetsu. Ini jenis kelamin, apakah teman-teman danse atau jose? Nanti teman-teman lingkarin sendiri. Atau abu-abu Abu-abu yang seperti apa tuh? Ini kayak ini. Oh. Oke, terus di sampingnya lagi ada kolom seinen gapi. Nah, seinen gapi ini tempat tanggal lahir teman-teman. Jangan ketuker ya teman-teman, hati-hati. Di idobi yang sebelahnya tadi itu kapan hari pindahannya teman-teman. Yang di kotak-kotak di sebelah nama itu tanggal lahirnya teman-teman. Oke. Kemudian di samping gesernya lagi itu ada setainushi to no tsuzukigara. Jadi itu artinya kayak hubungan teman-teman dengan yang mendaftarkan. Karena mendaftarkan diri sendiri, langsung aja teman-teman isi dengan kanji honnin. Oke. Hanya hon buku sama nin gitu. Honnin. Oke, itu. Kemudian kita naik lagi ke atas di pojok sebelah kanan. Itu juga masih ada yang harus teman-teman isi bagian-bagiannya. Ya. Balikin. Boleh tolong dijelaskan sedikit tentang bagian yang itu? Nah, bagian yang pojok kanan ini ya, itu ada Kokumin Houkensho. Itu mengenai tentang asuransi. Asuransi itu berbeda-beda ya, tergantung perusahaan kalian. Ada yang perusahaan itu sudah mengurusnya, atau perusahaan yang sekalian dipotong dari gaji kalian, dibayarin. Jadi kalian nanti nerima gaji bersihnya aja. Itu sudah dibayarin sama perusahaan. Tapi tetap itu dari uang kalian sendiri, dari gaji kalian sendiri. Tapi udah kepotong, jadi kalian nerima bersih. Tapi ada juga yang kalian harus membayar sendiri ke Ginko. Nah, kalau kalian membayar sendiri berarti ari atau ada. Tapi kalau sudah diurusin sama perusahaan berarti nashi. Gitu. Nah, sama juga sama yang di ini sebelahnya apa bawahnya ya? Sampingnya. Ini ada kokumi nenkin, itu uang pensiun. Nah, di Jepang itu tidak hanya hoken ya, tidak hanya asuransi, tidak hanya pajak ya, tapi juga ada kokumi nenkin, uang pensiun. Biasanya itu kita juga disuruh membayar ya, uang nenkinnya itu. Tapi nanti kalau kalian sudah yameru dari perusahaan, biasanya akan kembali 50%. Biasanya akan 50% itu akan kembali. Nah, ini juga sama pengurusannya sama yang Hokkensho tadi. Itu ada perusahaan yang sudah ngurusin, ada juga yang kalian harus bayar sendiri. Kalau diurusin sama perusahaan berarti nashi. Tapi kalau ngurus sendiri berarti ari. Terus di bawahnya tuh ada shime
ya, Shime sama Renraku Saki. Kalau Shime berarti nama kalian ya, nama kalian. Di situ tulis aja Romaji. Romaji tapi kapital semua hurufnya ya. Kalau nama saya berarti Niken Niwanti, berarti tulis Niken Niwanti pakai Romaji, tidak usah pakai katakana atau hiragana ataupun kanji. Ya, kanji Romaji de daijoubu desu ya. Tapi huruf kapital ya, minasang ya, kapital. Kapital tahu kan? Yang besar-besar itu loh, A B C ya, A B C yang gede-gede itu ya, bukan yang kecil. Terus kalau Renraku Saki itu adalah kontak address, kontak nomor yang bisa dihubungi. Nomor yang bisa dihubungi. Nah, kalau kalian udah punya SIM card sendiri, berarti nomor kalian aja yang ditulis ya di situ. Terus kalau kalian belum ada, berarti pakai nomor perusahaan atau tantosya kalian, penanggung jawab kalian yang ada di situ. Ya, yang bisa dipakai nomornya. Ya, tapi sebelum teman-teman pakai nomor rekan kerja teman-teman atau penanggung jawabnya teman-teman, itu teman-teman pastikan izin dulu ya. Pastikan kalau orangnya bersedia kalau nomornya untuk kita pakai di pendaftaran alamat. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Ya, selanjutnya. Nah, untuk formnya sampai di sini cukup teman-teman mengisinya. Nanti setelah formnya teman-teman isi, teman-teman harus ambil nomor antrian. Nomor antrian itu nanti nomor antrian teman-teman diterima dokumennya di counter berapa. Kayak gitu. Nanti teman-teman di nomornya dipanggil harus datang ke counter berapa. Jadi teman-teman harus dengerin baik-baik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Setelah nomor teman-teman dipanggil, nomor antriannya yang udah teman-teman pegang tadi dipanggil, teman-teman samperin itu counternya yang sesuai sama nomor antriannya teman-teman tadi. Kayak gitu. Biasanya nanti di counter teman-teman tinggal nyerahin dokumen sama nanti staffnya nanya-nanya sedikit lah untuk memastikan formnya betul apa enggak. Kayak gitu. Kalau ada yang kurang, nanti bisa dibantu ngisinya sama staffnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tidak perlu pusing-pusing. Terus bagian bawah-bawahnya tuh diisi sendiri kah atau staffnya yang isinya biasa? Kalau teman-teman bingung formnya diisi sendiri atau misalnya teman-teman mau ngisi sendiri tapi kayak aduh ini kanjinya apa ya, enaknya dijawab apa ya, itu kurang tahu, bisa ditanyakan ke staffnya ketika teman-teman tadi nyampe di counter sesuai dengan nomor antrian teman-teman tadi gitu. Nah, di counter itu dokumen apa aja yang teman-teman serahin? Yang pertama pasti form yang teman-teman isi tadi. Form yang putih biru tadi itu teman-teman serahin ke staffnya. Terus sama Zairyu card-nya teman-teman tadi. Zairyu card teman-teman dikasihin aja barengan sama formnya. Sama untuk jaga-jaga teman-teman juga siapkan paspornya teman-teman. Ya, jadi yang utama sih 3 itu ya. Formnya, Zairyu card sama paspor kayak gitu. Nah, setelah teman-teman selesai nyerahin dokumen, setelah formnya udah keisi, nggak ada problem, nggak ada masalah, itu itu step selanjutnya dikasih nomor antrian yang kayak gini, yang warna merah. Ya betul, kayak gitu. Itu nomor antrian nanti untuk mengambil Zairyu card-nya kalian yang udah ada alamatnya di belakangnya. Gitu. Oke. Mungkin stepnya itu ya. Stepnya sebenarnya simple ya teman-teman ya. Cuma datang, isi formulir, kasihin formulir ke counter, nunggu antrian lagi. Apakah alamatnya sudah dicetak atau belum? Alamatnya itu nanti akan dicetak di belakangnya kayak gini. Di belakangnya identitas kalian, nama-nama itu kan di belakangnya ada kayak kolom gitu kan. Nah, itu di sini tuh isinya alamat kalian nanti di Jepang. Kayak gitu modelnya. Ya. Nah, kalau di Zairyu card teman-teman itu udah terdaftar tuh alamat barunya, berarti teman-teman udah sukses mendaftarkan alamat barunya ke balai kota daerah teman-teman. Bisa hidup tenang. Bisa hidup dianggap ilegal. Tidak dianggap ilegal. Serem juga dianggap ilegal. Oke. Ya, mungkin
gitu ya. Yang sulit mungkin memang pas isi form ya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman bingung, beneran bingung, gak apa-apa, nanti ditanyakan ke staff-staff yang ada di sana aja, kayak gitu, pasti akan dibantu, gitu teman-teman. Biasanya staffnya ada yang bisa bahasa Inggris juga. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yeah. Kalau bahasa Jepangnya masih gimana ya? Masih belum pede mungkin ya. Pede. Itu nanti bilang aja ke staffnya, sumimasen, yukkuri hanashite mo ii desu ka? Gitu. Betul. Nanti pasti dijelasin pelan-pelan sama orangnya. Gitu. Oke teman-teman. Ya, sekian soal pendaftaran alamat baru. Jadi pindahan di Jepang agak banget ya, agak repot ya. Udah pindahannya repot, daftarin alamat baru lagi. Kayak gitu. Tapi ya memang untuk kepentingan administrasi ya teman-temannya, biar teman-teman juga ya itu tadi kayak kata Mbak Niken gak dianggap ilegal. Serem juga kan kalau dianggap ilegal ya. Oke. Sekian video kali ini tentang pendaftaran alamat baru. Semoga membantu ya, dan maaf kalau penjelasannya tuh mungkin ribet. Ya, soalnya kadang-kadang kita tuh lupa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Udah mulai lupa bahasa Indonesia ya. Oke. Sekian dari saya dan Mbak Niken. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.